Selamat datang lagi di channel Juru Bola. Dan izinkanlah saya sejenak menyampaikan 3 pesan ibu terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, menjaga jarak. Kita wajib menjaga jarak dengan cara tidak berdempet-dempetan di dalam antrian, tidak berdesak-desakan di dalam antrian, dan juga tidak berebut. Kita wajib antri memang. Tapi kalau antrian terlalu berdesak-desakan, itu sama aja dengan kita mendekatkan diri kepada Maha Kuasa. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan. Tangan adalah pintu masuk kita ataupun pintu masuk kuman ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita wajib mencuci tangan agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Yang ketiga tentu saja ini yang paling penting, memakai masker. Banyak orang yang lupa atau banyak orang yang abai terhadap perintah ini. Orang bebas pergi kemana saja tanpa menggunakan masker. Orang bebas untuk melakukan kegiatan apapun tanpa menggunakan masker. Wah. Virus COVID-19 akan tertawa melihat ini. Seandainya dia adalah manusia, dia akan tertawa. Dan dia akan berpikir, kok bodohlah manusia yang kayak gini. Kok bodohlah manusia yang tidak menggunakan masker. Walah. Kita kok disuruh masuk, seharusnya kita yang dilarang masuk. Pasti ketawa. Yakin aku ketawa kali lah virus COVID-19 ini. Tuh. Jadi lakukan 3M itu, dan saya pastikan seenggaknya kita membuat diri kita setidaknya safe untuk sementara sampai menunggu vaksin dari COVID-19 ini akan datang. Bersabar dan lakukan 3M. 3M, bukan 3 miliar, tapi 3M, bukan 3M juga. Oke. Setelah tadi saya mencoba menjelaskan tentang pesan ibu, sekarang saya menjelaskan tentang inti video kita hari ini. Isu rasialisme di dalam persepak bolaan. Isu rasialisme adalah sebuah isu yang sebenarnya tidak dapat ditolerir oleh siapapun. Banyak pihak yang tidak suka apabila dia dikata-katain, apalagi bentuk fisiknya pula yang dikata-katain. Warna kulitnya aja dikata-katain dia akan marah. Apalagi ini bentuk fisiknya pula yang dikata-katain. Nah, di dalam persepak bolaan pun, FIFA sebagai badan persepak bolaan dunia sudah melakukan beragam cara untuk mengentaskan aksi rasialisme ini. Salah satunya adalah dengan membentangkan baliho di lapangan. Biasanya itu terjadi pada saat laga persahabatan antara dua negara atau laga Piala Dunia. Baliho dibentangkan dengan para pemain berdiri sambil memegang baliho itu. Ya, isinya apa? Stop racism atau stop rasisme. Ini berarti bahwa aksi rasialisme ini adalah suatu aksi yang harus di-stop. Kenapa di-stop? Karena aksi rasialisme ini adalah aksi yang terkutuk. Emangnya apa itu rasialisme? Rasialisme itu adalah sebuah aksi meninggikan ras tertentu atau merendahkan ras tertentu. Biasanya ras yang ditinggikan ini adalah ras yang memiliki kulit putih, dan ras yang direndahkan itu adalah ras yang memiliki warna kulit sawo matang ataupun juga warna kulit hitam. Karena memang menurut sejarah, orang yang berkulit putih adalah orang yang menjelajahi lautan di seluruh dunia dan kemudian menyebarkan berbagai ajarannya dan membuat mereka dilihat sebagai orang yang superior, sebagai ras yang luar biasa. Maka dari itu, ras yang memiliki warna kulit lebih gelap
daripada warna kulit putih dianggap sebagai ras yang inferior, dianggap sebagai ras lemah. Itulah yang terjadi di persepak bolaan. Salah satu contoh pemain yang sering diejek karena warna kulitnya adalah Mario Balotelli. Siapa yang tidak kenal Mario Balotelli? Dia memang memiliki banyak tingkah, tapi terkadang tingkahnya disebabkan oleh ulah dari orang-orang yang mengejek warna kulitnya atau mencela dirinya. Bisa ditekankan bahwa dia melakukan itu sebagai bentuk aspirasinya, karena dia tidak didengar jika dia bersuara, dan dia meluapkannya dengan cara tertentu. Misalnya pernah di suatu laga di Serie A, dia menendang bola ke arah supporter yang mengejek warna kulitnya. Dan ketika dia bermain di AC Milan, dia pernah terlihat bersedih setelah digantikan, dan dia duduk di bangku cadangan dengan mata yang berair setelah warna kulitnya dijelek-jelekkan. Dan contoh yang paling terbaru ini baru saja terjadi di laga Liga Champions pekan ke-6 tahun ini. Laga antara PSG atau Paris Saint-Germain menghadapi Istanbul Başakşehir harus ditunda karena adanya aksi rasialisme yang memancing emosi lagi-lagi terhadap kulit hitam. Begini ceritanya. Jadi di menit ke-14 pertandingan harus dihentikan karena sebelumnya ofisial pertandingan keempat atau asisten wasit keempat mencoba mengatakan, atau lebih tepatnya sudah mengatakan kepada asisten pelatih Istanbul Başakşehir, yaitu Pierre Webo, dengan sebutan negro. Tentu saja negro mengarah kepada hal-hal yang berbau negatif. Ya, banyak orang yang memiliki pendapat berbeda-beda terhadap kejadian itu. Saya tidak akan menjelaskan terlebih detail mengenai pertandingan antara PSG dengan Istanbul Başakşehir ataupun tentang kronologi antara pemain Dembaba, wasit, dan juga asisten pelatih dan juga asisten wasit itu. Karena semuanya sudah jelas di media sosial, karena semuanya sudah diceritakan secara lengkap dan detail di media sosial, terutama di Instagram. Tapi saya hanya mencoba untuk melihat dari dua sisi. Dari sisi pertama, oleh mendukung apa yang dilakukan oleh asisten wasit keempat ini. Mereka yang mendukung ini beralasan bahwa mungkin saja asisten wasit keempat itu tidak tahu siapa dia atau tidak mengenal siapa dia. Jadi wajar jika dia menyebutnya sebagai negro, yang berarti kulit hitam. Itu sama halnya dengan kita ketika kita melihat seseorang, oh itu yang pakai baju kuning. Ketika kita lihat orang yang tidak dikenal, kita pasti bilang langsung kan yang baju kuning itu atau yang menggunakan wig atau yang sebagainya untuk menunjukkan ciri-ciri fisiknya bahwa ada yang spesial atau ada sesuatu dalam diri orang yang tidak kita kenali itu. Itulah yang dilakukan oleh official tanding keempat atau asisten wasit keempat itu. Dia mencoba menunjuk kepada Pierre Webo agar wasit utama memberikan kartu merah. Karena memang sebelumnya kata dari official pertandingan keempat ini, dia berkata bahwa ada aksi provokasi dari Pierre Webo ini. Jadi perlu di kartu merah. Nah, itu. Lalu aksi yang kedua atau orang yang menolak ini berpendapat bahwa kalau memang
Anda mau mengatakan bahwa orang kulit hitam itu wajib di kartu merah, yaitu silahkan. Tapi kenapa tidak Anda katakan kepada orang-orang yang berkulit putih, this white guy? Itu pula yang dikatakan oleh Dembaba. Nah, orang-orang yang menolak itu setuju dengan perkataan Dembaba. Dan ini kelihatannya lebih logis. Karena kita tidak boleh istilahnya mencoba untuk membuat aksi rasialisme secara tersembunyi. Walaupun maksudnya tidak sengaja. Tapi tidak elok jika kita mengatakan seseorang dengan warna kulitnya. Sebaiknya kita mencari ciri-ciri yang khusus lainnya. Seperti baju atau gimana. Itu yang dicoba dikatakan oleh Dembaba. Dan aksi dari rasialisme ini adalah aksi yang tidak terpuji sebenarnya. Karena ini berarti bahwa kita merendahkan ras tertentu, kita merendahkan kelompok tertentu dengan mengatakan mereka itu tidak layak tinggal di sini. Tapi ya macam mana, aksi rasialisme di sepak bola masih terus berlangsung. Sebenarnya aksi rasialisme bisa ditekan jika pertandingannya berlangsung dengan kondusif. Karena kalau seperti yang kita ketahui, kalau pertandingan tidak berlangsung secara kondusif, maka kita akan semakin sulit untuk mengontrol diri. Tidak hanya pertandingan, di dalam hal-hal yang bersifat umum, seperti misalnya dalam debat panas. Jika debat itu berlangsung dengan sangat panas, kita tentu akan menyerang orang itu. Mungkin kita akan mengatakan orang itu memiliki kelainan, atau orang itu memiliki pengetahuan yang kurang, gitu. Begitupun dengan di pertandingan sepak bola. Lalu yang kedua, alasannya mengapa mungkin istilah rasialisme ini tidak bisa selesai adalah karena orang menilai secara fisik. Nah, kita sebagai manusia memang tidak bisa terlepas dari namanya kondisi fisik kita. Dan kita tidak bisa namanya terlepas dari penilaian subjektif terhadap fisik orang. Tapi, janganlah kiranya penilaian fisik ini kita jadikan acuan kita untuk menilai seseorang secara umum. Begitupun yang terjadi di sepak bola. Jangan jadikan alasan fisik sebagai alasan kita untuk mengata-ngatai orang lain. Apalagi mengata-ngatai rival kita sendiri. Itu adalah hal yang haram. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting. Mungkin mereka yang mengidolakan pemain itu, mungkin mereka adalah fans baru masuk sepak bola. Sehingga mereka mengata-ngatai sampai kepada warna kulit. Jika kita fans bola dewasa, kita tentunya tidak akan mengata-ngatai dengan menggunakan warna kulit. Jadi, saya akan tutup video saya dengan mengatakan, rasialisme adalah hal yang buruk di dalam persepak bolaan. Dan bukan hanya di persepak bolaan, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasialisme ini adalah salah satu bentuk perundungan kepada seseorang. Jadi stop lakukan ini, atau Anda akan mendapatkan karmanya suatu hari nanti. Jika ada yang kurang di dalam pendapat saya, atau jika Anda ingin menambahkan pendapat Anda mengenai aksi rasialisme yang terjadi di dalam persepak bolaan dunia ini, silahkan letakkan pendapat Anda di dalam kolom komentar. Saya Juru Bola mengucapkan thanks for watching, dan ingat, saya bukan just talk.